Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Himoto Umaru-chan. Kali ini Mimin bakalan bahas yang opanya. Terdapat 2 opa teman-teman. Jadi biar kagak nanggung, kita bahas aja. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Ketika mereka udah main bareng, jadinya sekarang udah sering bareng juga. Terus Umaru melihat tanggal. Nah, tanggal 2 di sana ditandai, cuma dia bingung itu tanggal apaan. Pas dia pikir-pikir, ternyata itu adalah hari ulang tahunnya si Taihei. Dia lihat uangnya punya sedikit. Mau dirayakan, mungkin kakaknya bakalan gak peduli. Gak dirayain, takutnya dia seperti mau dirayakan. Jadinya dia nanya ke si Ebina. Dia udah tahu dong kalau Taihei bentar lagi ulang tahun. Umaru nanyain hadiah yang bagus apaan. Ebina menyarankan buat ngasih bikinan sendiri. Cuma kata Umaru itu terlalu berlebihan. Susah juga mau ngasih apaan. Si Taihei kagak punya hobi. Dia selalu fokus sama pekerjaannya. Mau ngajak main PS pun dia kagak suka main gituan. Umaru udah kebingungan, si Ebina ternyata udah menyiapkan hadiah bikinannya sendiri, terdiri dari kain buat bekal dan lain-lain. Setelah itu ketika mereka tidur dan pas jam 12, si Umaru langsung aja memberikan selamat ulang tahun kepada Taihei. Cuma nampak garing, dianya kagak bangun-bangun, harus disiksa terlebih dahulu. Besoknya Taihei lagi nunggu si Umaru pengen macam pacaran gitu. Terus pas mau berangkat pun dia mau menggandeng tangannya, cuma Taihei merasa jijik. Alhasil mereka meneruskan perjalanan melihat kucing-kucing. Sikap si Umaru masih aja aneh begitu, akhirnya si Taihei mengajak buat ke game center. Si Umaru merasa aneh, tumben-tumbenan dia mau ke sana. Karena kagak boleh, Taihei mau beli undian aja. Umaru langsung ganti mode dan tidak memperbolehkannya, mending beli makanan aja. Itulah sifat asli si Umaru. Taihei menyuruhnya untuk menjadi dirinya sendiri. Akhirnya dia sadar dan kembali jadi dia sendiri. Keesokannya liburan musim panas lagi. Gurunya memberitahu untuk tidak banyak bermain, terutama yang nilainya jelek-jelek. Ebina merasa, pulangnya mereka berempat bingung mau ngapain nanti. Ebina berencana mau belajar, cuma si Silpin ngajakin ke pantai lagi. Dia kali ini kagak mentingin belajar, yang penting dia bisa jalan-jalan bareng-bareng lagi. Belajar mah bisa kapan-kapan aja, alhasil yang lainnya pun pada mau. Sesampainya di rumah, si Umaru kepikiran sama apa yang dia akan lakuin. Dia merasa kalau Umaru masih menyimpan rahasianya, terutama tentang dirinya yang terdiri dari beberapa mode. Apakah dia harus memberitahunya kepada temannya? Tak lama si Taihei pulang memberitahu tagihan listriknya kini naik. Dan gak sengaja ada brosur kolam berenang gitu. Setelahnya pas makan, Taihei aneh kenapa si Umaru kagak pakai mode malesnya. Kata dia akan berubah. Terus Umaru bertanya apakah si Taihei mempunyai rahasia yang gak diceritakan sama temannya. Dia belum jawab tuh. Umaru berencana untuk memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya. Esoknya akhirnya mereka memutuskan main di kolam aja. Nampak pada bahagia semuanya, lalu mereka mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Sesudahnya banyak orang yang memperhatikan mereka. Motoba auto pasang badan yang membuat mereka pada takut. Setelahnya baru main-main serodotan. Mereka baru ingat kalau si Ebina itu kagak bisa berenang. Alhasil dengan senang hati mereka mengajak si Ebina untuk berani berenang dan menyelam. Inilah saatnya si Umaru menyatakan yang sebenarnya siapa Umaru itu. Dia udah wanti-wanti kalau semisal dia jujur, teman-temannya pasti bakalan benci sama dia. Nah pas mau jujur, si Motoba menghalanginya. Nyuruh Umaru jangan ngasih tahu kalau itu nanti membuatnya hancur. Dia kagak mau, alhasil dia di situ kagak ngasih tahu dah. Pulangnya dia kembali menggunakan mode malesnya. Taihei kagak masalah sebenarnya. Kalau Umaru seperti itu, dia tidak berniat bohong ini kepada teman-temannya. Pasal rahasia Taihei juga punya rahasia yang kagak dikasih tahu sama temannya. Singkat cerita terlihat si Umaru lagi melihat acara TV tentang penjualan bantal yang bikin males. Si Umaru tertarik dan mau menelponnya. Untungnya sama si Taihei ketahuan.
Dia menyuruhnya jangan buang-buang uang, pakai bantal kucing aja. Setelah itu dia bermimpi di mana kalau aja si Umaru membeli bantal tersebut, pasti bakalan parah dan kagak baik. Terus ada penawaran bantal kucing yang menggunakan teknologi yang sangat mantap. Udah macam robot, bisa bergerak macam ular. Dan kalau pesan hari itu bakalan dapat jetpacknya. Tak lama Umaru terbangun. Dia melihat bantal punyanya itu jarang dipakai, mungkin karena itu dia memimpikannya. Alhasil dia pakai bantal tersebut walaupun bukan yang asli dari lomba. Paginya Umaru masih aja kagak bisa bangun dari tidurnya. Terus pas di sekolah si Silpin terlihat senang banget, katanya dia bakalan ketemu dengan teman sejawatnya. Umaru mendengar omongannya, dia pasti bakalan ketemu dengan UMR. Umaru langsung aja dengan cepat ke dinding dan menyamar menjadi UMR. Silpin langsung aja mengajaknya ke suatu tempat. Umaru berharap Silpin janjian terlebih dahulu. Kalau mau ketemu biar dia kagak repot nyamarnya. Pas di supermarket si Umaru mau beli cola dulu. Tapi pas masuk, dia melihat ada lotre yang hadiahnya action figure Hatsune Miku. Alhasil karena terbatas dia mencoba membeli. Walaupun uang dia cuma ada 1.000 yen doang. Dia maksain untuk menghabiskan buat itu doang. Ketika dia mencoba mengambil dengan cepat 2 biji karena satunya itu 500 yen. Nah dia udah yakin bakalan menang dari yang udah dia selidiki dan pertimbangkan. Tapi pas dibuka malah dapat ampas, kagak hoki dua-duanya. Dia merasa kesal dan pengen nyobain lagi ngegacha. Di situ si Silpin ikutan beli juga. Ini dia beli 3 biji, siapa tahu hoki ya kan. Taunya malah lebih ampas anjir. Tapi dia nampak senang mendapatkannya, mungkin dia kagak ngerti juga. Pas pulang Umaru masih penasaran. Hadiah yang dia dapetin tadi kagak peduli. Tapi pas sama Silpin dihias hadiahnya menggunakan stiker yang dia dapat, dia auto senang menerimanya. Sampai rumah dia senang sama itu barang. Setelah itu si Umaru sama Taihei pergi ke restoran yakiniku. Nampak Umaru sangat senang dan langsung mengganti modenya. Cuma sangat disayangkan Ebina kagak mau ikut karena mau ke suatu tempat. Akhirnya mereka berdua doang. Taihei yang bakalan membakar, sementara itu ternyata Ebina ada di tempat itu juga. Dia punya trik jika makan gituan itu enaknya sendirian. Yang pasti biar kenyang dan juga gampang membakarnya. Dia kelihatan lihai membakar dagingnya, beda dengan si Taihei yang dapat masalah. Dia terlalu lama membakar, ditambah bawang yang ada di atasnya pada jatuh, akhirnya kebakar semua. Macam itu. Ketika udah habis, kini giliran daging kalbi yang kotak-kotak gitu. Nampak Ebina udah jago banget, ditambah dia ditambahin saus yang makin menggugah selera. Sementara Taihei lagi-lagi dia kelamaan membakar sampai gosong macam itu. Dia meminta maaf sama si Umaru, tapi bakaran Umaru berhasil, yang membuat si Taihei senang. Pas menikmatinya, mereka berdua sangat bahagia dan kenyang, tentunya berbagi makanan. Ebina pun udah, pas mau bayar, mereka saling bertemu. Mereka berdua mempunyai pandangan Ebina hebat dalam hal makan-makan. Setelah itu, terlihat Taihei baru pulang kerja. Dia kecapean, pas masuk dia dikagetkan sama Umaru yang memakai kostum serigala. Kali ini beda dengan yang dulu. Katanya dia lagi ngerayain Halloween. Nah di situ Taihei ngasih roti, padahal dia pengennya permen. Pas dia buka lemari, dia dikagetkan sama motoba yang ada di dalam sana. Rencana mereka berhasil. Mereka kagak sengaja memakai kostum seperti itu ketika lagi gabut pas lagi nyantai. Mereka kepikiran sama bulan Oktober. Dikarenakan identik sama Halloween. Mereka pakailah kostumnya. Di situ Taihei mempunyai rencana. Dia membeli labu di supermarket dan dia memasak banyak makanan dari labu. Terus kostumnya itu disiapin sama Umaru dan banyak darahnya gitu. Tak lama makanan yang ditunggu-tunggu udah siap, yaitu pai labu. Nampak mereka sangat menikmati dan macam berada di dunia lain. Singkat cerita, ketika pulang sekolah, si Umaru males-malesan di kasur. Dia kepikiran liburan musim panas yang sangat dia dambakan. Karena bisa malas-malesan. Kalau ini udah musim gugur, dia malas ke sekolah dan harus nunggu musim panas. Besoknya ketika mau sekolah, dia pura-pura sakit. Pas dicek suhunya emang agak panas. Alhasil Taihei menyuruhnya buat istirahat. Padahal dia menggunakan trik biar bisa bolos. Ini pertama kalinya si Umaru bolos. Dia masih mikir-mikir karena udah terlanjur dia menikmati kebolosannya itu.
Tak lama dia mulai bosan dan waktu begitu lama berputar. Sehingga dia kepikiran sama bolosnya. Takutnya dia dicap sebagai pembohong. Di sisi lain, teman-temannya memikirkan si Umaru yang lagi sakit. Pas bel pelajaran ketiga dimulai, si Umaru datang ke sekolahan. Dia udah baik-baik saja katanya. Nampak tiba-tiba aja teman-temannya pada heboh di sana. Ketika di rumahnya dicek lagi suhunya turun. Mau nggak mau Umaru harus ngasih tahu kenapa bisa panas. Dia menggesekkan bajunya seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur singkatnya. Mungkin di video selanjutnya bakalan ada Umaru-chan season keduanya. Jadi tunggu aja ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.